lihat videonya, jangan lupa di subscribe ya guys. Subscribe. Oke. Sekarang langsung aja kita lihat videonya guys. Let's go. Datang ke sini, Pak Kiai, ayo kita tarik duit amanah. Maaf Pak Kiai, Kiai ini dari Cirebon. Gawat juga lah, pakai dalil, pakai hadis, pakai sorban, pakai peci gitu. Datangnya pakai gamis. 7 orang, malam-malam jam 2, Kiai ngajakin saya narik duit goib, boser. Buku yang nyata kayak susah, kalau bilang setan, goib lah. Imam Manakib, para asatid yang hadir pada kesempatan malam hari ini dan juga seluruh jamaah Manakib yang dikumpulkan dan dilangkahkan kakinya ke tempat ini, semoga semuanya terciprati barokah daripada kedua orang tua kita masing-masing, barokah mertua kita, barokah guru-guru kita, ulama wali-walinya Allah bil khusus, barokah karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari luruskan dulu niatnya, kita sama-sama takarruban ilallah. Semoga malam hari ini menjadi umur yang baik untuk kita semua, menjadi hidup yang, ya Allah, saya mau kawin, saya nggak mau kawin kalau nggak sama Prilly, artis sinetron. Ya boleh-boleh aja, Allah tuh kuasa. Tapi cek Allah tengah cahela banget sih tuh pantes. Betul enggak? Allah ini kata Buya Uci, gak suka dengan sesuatu yang berlebihan. Gak usah berlebihan. Tiap hari kerjanya dagang kangkung, bener gak? Lalu minta, ya Allah berikan saya mobil Alphard. Ini berlebihan. Kalau kita minta saat ini kita penghasilan 100.000, ya Allah beri saya motor supaya saya dagangnya nggak terlalu capek, biasa pakai motor, biasa pakai sepeda. Kalau ada motor saya bisa dagang pakai motor, cepet dikabulnya. Nanti kalau motor sudah dikasih, minta lagi nggak apa-apa. Allah senang ketika hambanya itu merengek memohon kepada Allah. Paham sudah jamaah? Jadi disesuaikan dulu dengan kemampuan kita saat ini. Ya Allah berikan saya santri 2 juta orang. Ya taruhnya di mana? Bikin susah sendiri gak? Bikin susah sendiri gak? Bikin susah sendiri, bikin repot. Bikin repot sendiri. Bukan Allah nggak bisa. Cuman daripada kamu repot, kamu celaka, kamu minta mobil gak dikasih. Bukan Allah nggak bisa kasih kamu mobil. Cuman saat ini daripada kamu belagu, daripada kamu sombong, daripada kamu angkuh, betul nggak? Menyebabkan dirimu celaka, rumah tanggamu berantakan. Ya sudah, sama Allah dipending dulu, ditahan dulu sampai rasa dan hati kita siap menerima besarnya nikmat Allah yang akan diberikan kepada kita. Paham sudah ini? Paham apa enggak ini? Hidup model apa yang kita inginkan ini, wahai saudaraku? Akhir-akhir ini kita diberikan contoh oleh Allah lewat media sosial. Tadi kalau nggak salah ya, saya ngelihat YouTube si siapa yang suaranya bagus? Lesti. Ya, saya ngelihat Lesti jeguk-jegukin dari kamar mandi. Iya kan? Padahal kurang apa coba jemaah? Suara bagus nggak? Wajahnya cakep nggak? Lakinya ganteng nggak? Terkenal nggak? Duitnya banyak nggak? Banyak. Bahagia mereka. Oh, kalau bahagia ngapain lapor ke polisi? Bener apa enggak? Ternyata dia nggak bahagia, terkenal ada di dia, popularitas ada di dia, penggemar seluruh Nusantara ada. Betul nggak? Di mana ada Lesti penuh dengan ribuan orang untuk hadir. Betul nggak? Mau ngapain nonton Lesti? Tapi tidak seimbang, tidak sebanding dengan kebahagiaan yang diperolehnya. Betul? Ayo tonton itu, jadikan tontonan bagian daripada tuntunan. Ada sambo, ya kan? Ada sambo jabatan pangkat bintang 2. Kalau saya bintang 7 pusing terus. Bener nggak? Jabatan bintang 2, bawahannya ajudannya banyak, di mana-mana suaranya terdengar sangat menyeramkan, betul nggak? Orang menghormati, orang menghargai, tapi tidak sebanding dengan kehidupan rumah tangganya. Tetap rumah tangganya tidak berada dalam kegembiraan dan kebahagiaan. Silahkan kamu pilih mau hidup yang mana. Kita
Siapa? Kita. Depan rumah balik. Orang-orang mau depan rumah tepak mobil ngebaris tuh, mewah-mewah ya. Bener gak? Yang model begitu. Ini mah entok. Depan rumah entok, depan rumah ayam, orang ada pantas-pantasnya. Belagu segitu lagi luar biasa. Ada yang begitu? Orang-orang mobil-mobil harga 7 miliar depan rumah itu mungkin belagu rada pantas. Lah kita di depan rumah cuma kucing. Betul? Nah coba. Tapi alhamdulillah anaknya rukun kumpul, keluarganya kumpul, bertetangganya bisa. Betul gak? Selalu hidup dalam kegembiraan, hidup dalam harmonis. Ngaji bisa, sodako bisa, di rumah penuh dengan canda tawa, penuh dengan kebahagiaan. Ini hidup kurang apa lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang kau dustakan? Kalau kita melihat rezeki orang sampai kapanpun tetap akan kurang. Betul apa enggak? Kalau kita melihat keberhasilan orang sampai kapanpun kita nggak pernah bersyukur. Karena di atas langit ada langit. Kita sudah punya motor, tetangga punya 2, kita pengen 2, tetangga sudah 3, kita pengen 3. Lalu kapan kita hidup menikmati kebahagiaan dengan rasa syukur kepada Allah dengan apa yang Allah terima, Allah berikan kepada kita selama ini? Bener gak ini? Makanya kalau cuma seminggu sekali, syukur-syukur bisa setiap malam. Kamu terus eling kepada Allah, kepada siapa yang telah memberikan karunia nikmat ini. Karena modal inilah satu-satunya yang menyebabkan hatiku dan hatimu penuh dengan bunga-bunga kegembiraan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap ya kira-kira jamaah? Ingat ya, hidup cuma satu. Karena hidup ini cuma satu hari, jangan sia-siakan hidup. Setuju? Apa yang bisa kita lakukan hari ini yang baik, yang memberi manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, lakukan, jangan menunda kebaikan. Kenapa? Karena kita belum tentu esok hari ada kesempatan untuk berbuat kembali seperti saat ini. Paham jemaah? Jangan nunda-nunda kebaikan. Kamu ingin sodako, gak usah nunggu banyak. Betul gak? Nanti saya sudah kaya, duit saya banyak, baru saya sodako. Jangan nunggu. Ketika kamu ingin bersedekah, apa yang bisa kamu lakukan? Lakukan hari ini, jangan nunggu hari esok. Baru itu namanya umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dengan air ya dengan air. Islam tidak pernah memberatkan kepada hambanya, kepada pengikutnya. Betul nggak? Kita mampu dengan tenaga, ya berbuat baiklah hari ini dengan tenagamu. Kita mampu dengan pikiran, berbuat baiklah hari ini dengan pikiranmu. Kita mampu dengan doa, berbuat baiklah hari ini dengan doa-doa yang baik. Kirimkan Fatihah untuk saudara-saudaranya, kirimkan Fatihah untuk keluarganya, untuk tetangganya. Maka niscaya hari itu kamu telah berbuat kebaikan untuk sesama. Setuju nggak gitu jamaah? Karena banyak orang ada yang datang ke sini, yang uka-uka itu, tahu nggak uka? Uka-uka nyari duit goib. Ada yang nyari duit goib di sini. Nyari duit goib, narik duit di tengah hutan, kemudian di ATM susah kalau di hutan. Ada nggak di sini yang begitu tuh? Alaihi bangkrut lu susah. Jangan gitu-gitu. Ya, orang-orang Cina, orang Amerika banyak narik harta karun, cuman dia pinter pakai beko. Lu bocah narik duit goib pakai wiridan. Ada yang gitu nggak? Ada datang ke sini. Saya mau narik duit amanah Pak Kiai gitu. Amanah siapa? Di sono katanya di ujung laut ada duit amanah. Amanah siapa? Emang lu siapa? Diamanahin. Kiai bukan, pejuang agama bukan. Betul apa enggak? Ada juga agak pantas kalau diamanahin ini orang yang memang punya kredibilitas. Ngerti kredibilitas? Orang yang punya kemampuan untuk mengurus masyarakat, mengurus kepentingan negara. Mungkin ini agak wajar, agak pantas kalau dititip sesuatu, titipan amanah. Lalu tiba pengangguran, amanah apaan? Banget siap. Paham apa paham ini? Hidup tiap hari cuma ngopi, ngudut, ngopi, ngudut. Ada duit amanah, siapa yang mau nitip lu? Mertua aja nggak percaya. Biarin tak panas-panas. Datang ke sini, Pak Kiai, ayo kita tarik duit amanah. Maaf Pak Kiai, Kiai ini dari Cirebon, gawat juga lah, pakai dalil, pakai hadis, pakai sorban, pakai peci gitu.
Datangnya pakai gamis, 7 orang, malam-malam jam 2 kiai ngajakin saya narik duit goib. Boset, buku yang nyata kayak susah, gue baru bilang setan, gue goib lah. Datang ke sini, dilihat tangan saya, kalau sampean mah ada bagiannya kiai katanya. Kalau sampean ini ada bagiannya, kalau sampean siap ini bisa katanya narik. Waduh, buku utang ke mertua kagak bayar ditagih. Bener apa enggak? Ya saya bilang begini Pak Kiai, terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas silaturahimnya. Kalau memang ada rezeki saya nggak perlu ke Banten, biar orang Banten yang nyusul saya ke sini. Gitu. Benar nggak? Kalau memang ada kepercayaan dari Allah, entah dari siapa, ada harta yang dititipkan untuk perjuangan agama, sekiranya saya pantas, sekiranya saya layak, buat apa saya harus pergi ke pinggir laut? Saya tunggu di sini, toh dia udah tahu alamat saya. Buktinya sampean nyampe ke sini, saya gituin. Masa jin goblok nggak tahu alamat saya gitu. Alhamdulillah. Bukan apa? Ya, hidup ini perjuangan jemaah. Betul nggak? Hidup ini perjuangan, tidak ada yang instan. Kata Kiai Satiri tadi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kamu menginginkan dunia harus dengan ilmunya, karena ilmu adalah tolak ukur terangkat derajatnya seseorang. Kata Ustaz Taufik tadi, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Dengerin apa enggak itu? Saya yang di dalam aja ngaji, di sini melongo we. Bener nggak? Saya yang di sana ngedengerin ngaji. Masa kamu yang sini ngedenger? Denger nggak itu? Terangkatnya derajat seseorang itu dengan ilmunya. Hidup ini nggak ada yang instan. Kita pengen makan. Lihat petani, apa ujuk-ujuk jadi beras? Apa langsung jadi nasi? Bagaimana kita ini proses supaya jadi nasi? Cari tanah yang kosong dulu. Betul Pak? Betul Bu? Tanah yang kosong, lalu di situ digarap, disiapin airnya, di traktor, betul? Setelah ditraktorin baru kita nebar bibit, nebar benih. Setelah nebar benih, baru benihnya kita tancapkan, kita tanam satu per satu, betul enggak gitu? Setelah itu ditunggu, apa langsung panen? Langsung panen? Enggak langsung panen jamaah. Nunggu dulu, kadang-kadang wereng masuk, tikus masuk, betul enggak? Bikin bebegeng di tengah sawah. Bener enggak? Tujuannya apa? Supaya padinya dah habis oleh burung. Tapi burungnya nggak cara cerdas. Kata burung apa? Maaf Pak petani, alhamdulillah kamu nanam padi, tapi saya juga tahu diri. Enggak diambil semua. Dikit aja perut saya mah kecil. Gitu. Tetap aja walaupun ditaruhin bebegeng, memang ada rezekinya di sawah. Itu yang namanya burung, kebagian juga. Di mana nanam padi, maka rumput juga akan tumbuh. Betul apa enggak? Ditunggu terus jamaah, dipupukin. Ketika ada rumput tumbuh, diambilin rumputnya satu persatu. Proses enggak? Proses sampai 3 bahkan 4 bulan. Setelah itu langsung bisa dipanen apa bisa langsung dimakan? Tidak. Setelah panen dijemur lagi, itu yang namanya padi. Setelah dijemur dimasukin ke penggilingan, betul nggak? Dimasukin ke penggilingan barulah keluar beras. Apa bisa langsung dimakan? Lu ayam makan beras. Setelah itu berasnya dimasak kembali, disiapkan lagi kayu bakarnya, disiapkan airnya, digodok kembali, betul enggak? Sehingga berubah ini yang namanya beras menjadi nasi, baru bisa dikonsumsi oleh kita. Paham? Inilah hidup perjuangan. Jadi ketika kita doa, kata Allah memerintahkan kepada kita, wahai jamaah manakib, mintalah kepadaku, maka niscaya aku kabulkan. Maksudnya bukan ujuk-ujuk begitu kamu doa gebluk dapat duit 1 miliar, tidak begitu wahai saudaraku. Paham? Tetap kamu buka jalan, yang warung buka warungnya, yang ngojek ya berangkat ngojek, yang apa sajalah profesinya, yang ngajar berangkat ngajarnya. Tapi yang perlu kamu sadari, innallaha rizquha, yang memberi rizki adalah Allah. Kita manusia bertebaran untuk menyiapkan wadahnya. Kemana Allah memberikan rizki, lewat mana kepada kita semua. Paham gak ini? Paham? Anak juga sama demikian. Kamu doa di sini, ya Allah, tidak ada tujuan lain saya malam Senin kumpul selain saya ingin punya anak yang soleh, betul gak? Ingin punya anak yang memiliki derajat. Kamu doa
Doa ridallah ridal walidain, kata Allah, keriduan Allah terletak kepada keriduan kedua orang tua. Di sini kamu doa untuk anak-anaknya, apa langsung anaknya jadi soleh? Kalau namanya dikasih si soleh sih bisa, betul nggak? Apa langsung anaknya punya derajat? Apa langsung anaknya bisa menjadi anak yang bisa mengangkat derajat orang tua? Tidak, ada proses lagi. Anak disekolahkan dari mulai kecil, betul nggak? Dimasukkan ke madrasah, dititipkan ke pondok pesantren, dititipkan ke para kiai, diajarkan ngajinya, diajarkan akhlaknya, diisi ilmu agamanya, diisi ilmu umumnya. Proses ibu jangan berhenti berdoa. Ketika anak di sekolah, anak di pesantren, ibu tetap berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak yang punya derajat. Itu baru benar. Paham nggak? Tunggu 5, 10 tahun, 15 tahun, anak kita sampai kuliah, keluar S1, dapat barokah orang tua karena setiap malam Senin kamu mendoakan orang anaknya. Setiap sholat kamu mendoakan anaknya. Anak belajar di sana diiringi dengan doa orang tua. Maka ketika anak keluar dari kuliah, anak keluar dari perguruan tinggi atau dari sekolah, maka menjelma anaknya menjadi anak yang hebat. Amin Allahumma. Ini ada kesinambungan, betul nggak? Itu lampu di sana, ibu di sini. Anak kita di sana, kita di sini. Kita doa, sambungkan. Doa ini sambungan kabelnya yang nggak boleh putus. Terus kita pantau anak-anak kita, terus kita lihat anak-anak kita dengan doa dan yang dititipkan kepada Allah Subhanahu. Paham sudah? Jadi jangan ada lagi yang ngomong, ayah saya ngaji sudah sekian tahun, doa saya belum dikabul. Kamu jangan buruk sangka kepada Allah. Terus kamu meminta dan berusaha. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Apa yang terjadi dalam hidupmu, sulit, susah, senang, lewati semuanya. Lewati semuanya. Tidak ada jalan yang tidak ada jalan keluarnya, betul nggak? Tidak ada jalan yang tidak ada akhirnya. Siapa yang mau berjalan pasti akan sampai kepada tujuan. Siapa yang sungguh-sungguh pasti Allah akan memberikan jalannya. Siap apa enggak kira-kira coba? Ingin apa kalian? Ya Allah, ayah saya mah nggak ingin apa-apa. Satu keinginan saya pengen punya rumah yang layak untuk anak-anak saya. Ini doa bagus. Bagus nggak? Bagus nggak? Saya ingin punya tempat tinggal ayah yang layak. Terus kamu doa di sini. Kalau bisa kamu nangis kepada Allah. Yang kamu pinta bukan untuk dirimu, tapi untuk anak-anak kalian. Bagus apa enggak itu? Bagus apa enggak? Ya Allah, saya nggak minta apa-apa malam Senin ke sini. Satu, saya minta kepadamu ya Allah, saya belum punya rumah, saya ingin punya rumah yang layak untuk anak-anak saya. Terus kamu minta. Betul, percayalah, tidak ada doa yang disia-siakan oleh Allah. Walaupun proses tetap harus kita ikuti bersama-sama. Sama seperti tadi seorang petani menanam padi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kadang petani gagal, begitu panen nggak langsung bisa dimakan, nggak bisa dijual. Antara modal dengan hasil kadang berbeda, betul ya? Modalnya 3 juta, kadang panennya cuma dapat 2 juta. Secara syariat memang rugi 1 juta, tapi petani tidak pernah kapok. Saya belum pernah melihat orang nanam padi kapok. Saya nggak mau nanam padi lagi, kemarin juga gagal. Ada nggak yang begitu? Nggak ada jemaah. Walaupun panen sekarang rugi, dia tetap besok nanam padi lagi. Inilah istiqomah. Kenapa seorang petani tidak menyerah walaupun gagal dalam tani? Karena taninya sudah menjadi kesenangannya. Betul apa betul? Karena dia menjalankan tani itu bukan semata-mata penghasilan yang dilihat, Pak. Bukan hasil panen yang dilihat. Kalau cuma hasil panen yang dilihat, saya yakin ketika taninya rugi, besok dia berhenti nanam padinya. Tapi seorang petani bukan itu, karena hobi. Kalau anak muda zaman sekarang, orang kita ini hobi, bener nggak? Karena kesenangan, dia seneng ke sawah. Walaupun mungkin dia capek nggak kerasa, ketutup dengan rasa bener gitu Pak. Ada yang tani di sini. Karena seneng dia ngeluyur aja, nggak tahu panennya bagus apa enggak, hasilnya banyak apa enggak, terus aja begitu. Nah, harusnya kita juga sama seperti itu. Ketika kamu dagang, bukan penghasilan yang kamu bayangin, betul nggak? Ketika kamu kerja, jangan gaji yang kamu lihat. Karena tadi mau 10 juta, mau 20 juta yang namanya uang, tetap gak akan pernah bisa cukup, percaya apa enggak? Gak bakalan kamu bisa cukup.
Tapi ketika kita niatnya adalah lillahi ta'ala, ibadah, ngikutin maunya Allah, betul nggak? Memang kerjaan saya harus ke pabrik, ini tanggung jawab saya, ini amanah dari Allah, saya harus tetap kerja, berangkat pagi, pulang sore, walaupun hasil tidak seberapa. Ini gaji yang mendatangkan keberkahan kalau didasari dengan cinta melaksanakannya. Betul apa betul? Iya apa tidak ini? Nah, sama ngaji seperti ini, ayah pun niatnya sama. Niatnya ibadah karena senang dengan dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Perkara kesuksesan itu urusan Allah, betul nggak? Berhasil atau tidak itu urusan Allah. Tapi selama di hati ini ada kegembiraan, selama di hati ini ada senang melaksanakan ini, tak peduli cuaca panas, tak peduli cuaca hujan, tak peduli untung, tak peduli rugi, sing penting saya sudah bahagia menjalankan apa yang saya suka. Setuju? Nah, begitulah ya, supaya kita ini bisa konsisten, supaya kita ini bisa istiqomah terus menerus di dalam apa yang kita lakukan. Jangan hasil yang kamu bayangkan, tapi bagaimana kamu senang, kamu bergembira melakukan apapun yang kamu kerjakan. Yakin kalau sudah begitu profesional, betul nggak? Profesional. Kalau sudah profesional warungnya, nanti warungnya dicari orang, ya enggak? Karena warung ini sudah profesional terus di situ, mangkalnya tetap di situ, dagangnya tetap di situ terus. Sampai nanti orang yang tadinya bertetangga sama kita pindah rumahnya ke Cibitung misalnya. Ada yang pindah ke Kerawang. Nanti dia ngomong punya saudara di Cikarang. Saya dulu tinggalnya di Cikarang di situ. Saya biasanya makan di rumah ibu itu. Bener gak? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Gak perlu iklan di YouTube lagi, gak perlu iklan pakai spanduk lagi, betul nggak? Gak perlu iklan kemana-mana, promosi kemana-mana. Allah langsung yang akan mempromosikan orang-orang yang istiqomah. Betul apa enggak? Allah langsung jamaah yang mengenalin, Allah langsung yang mengenalkan. Wahai manusia, kata Allah, tuh lihat ada di pojokan Meikarta, di tengah-tengah kota Cikarang. Di situ ada sekelompok para kiai, kelompok kecil para jamaah. Di situ selalu munajat kepada Allah, menyebut nama kekasihku Syekh Abdul Qadir Jailani, menyebut nama kekasihku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak jarang orang yang jauh pun didatangkan ke tempat ini. Siapa yang mengiklankan? Allah lewat para malaikat-malaikatnya Allah. Kamu lihat makamnya Raden Umar Syahid di mana itu? Ada yang pernah ke sana? Di Muria, di atas gunung, tapi jamaah rela mengorbankan uang ongkos hanya untuk sampai ke Gunung Muria. Siapa yang mengiklankan? Apa Raden Umar Syahid pasang brosur? Apa dulu Raden Umar Syahid bikin YouTube, Facebook? Tidak jamaah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Wahai umat manusia tuh di Pamijahan, aku punya kekasih namanya Abdul Muhyi Pamijahan. Allah yang kasih tahu. Betul apa betul? Ini yang original, ini yang asli. Kalau kita ini kiai abal-abal, kiai, kita ini kaleng, kerupuk, bener gak? Tuh kiai original, lihat di Banten ada Syekh Asnawi, Caringin Banten, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Di Madura ada Mbah Khalil Bangkalan. Beliau tanpa promosi, tanpa masuk YouTube, tanpa masuk Facebook, tapi namanya terkenal di antero jagat raya ini. Betul apa betul? Kita ilmu nggak seberapa pengen terkenal. Ada, betul apa enggak? Nah ini yang harus disesuaikan. Inilah walinya Allah. Kenapa? Kok bisa orang-orang seperti beliau itu dikenal di seluruh alam? Karena hatinya hanya diselimuti dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu isinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini isinya. Nggak ada uang, nggak ada jabatan, nggak ada rumah, nggak ada harta, nggak ada materi, nggak ada popularitas. Di sini isinya hanya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
sallallahu ala Muhammad ya hadi ya alim ya khabir ya mubin ya hadi ya alim ya khabir ya mubin. Ini yang selalu dipuji. Dia nggak peduli dia sakit jamaah, nggak peduli dia menderita, sing penting umat bagaimana selamat. Ini baginda Nabi, betul nggak? Saking inginnya saya dan kita semua ini selamat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau kita nggak cinta ke beliau-beliau ini terlalu jamaah. Allah menciptakan Rasul dari kelompok kalian, dari orang-orang seperti kalian, dari kaum kalian. Dia rela wajahnya dilempar oleh kotoran, betul gitu ya. Beliau rela perutnya diganjal dengan batu ketika beliau lapar. Demi siapa? Ya Allah, andaikan saya mau kaya, berikan kekayaan itu kepada umatku. Ini kalau mau dijelaskan seperti itu. Mana buktinya ayah? Ketika malaikat menawarkan, wahai Muhammad, kalau kamu mau gunung Uhud akan aku jadikan emas. Rasulullah menolak, berarti di hatinya tidak ada dunia. Maka kalau kita sebagai umatnya dikasih kaya, itu tidak terlepas daripada sholawat, daripada kasih sayangnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya paham gak jemaah? Paham. Jadi barangkali kamu ada hidupnya sukses, rezeki lancar, jangan lupa Sallallahu Muhammad. Itu maksudnya jangan lupa ke sana. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Betul gak? Tidak ada alam semesta ini melainkan karena Allah sangat cinta kepada baginda Nabi. Kamu yang jadi kiai, kamu yang pejabat punya jabatan, jangan lupa katakan dalam hatimu, dalam jiwamu sallallahu ala. Paham itu? Paham nggak? Berterima kasih kepada Rasulullah. Kamu jadi orang kaya itu tidak sekonyong-konyong kaya. Ada yang tirakat di atasnya sebelum kepada baginda Nabi. Dulu, guru-gurunya dulu jangan kamu lupakan, karena nikmat yang kamu peroleh, kebaikan yang kamu peroleh tidak terlepas lewat lapar dan tetesan air mata beliau-beliau itu, wahai saudara. Gede nggak? Paham ini udah? Paham nggak? Mata kolot baheula di jero imah aya belum lengkio jeung belum pedak, bener gitu. Sama apa namanya itu? Cabai bakar, betul nggak? Maksudnya apa? Ketika beliau sudah nggak ada, ini diturun menurun, suruh ingat. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah, kan gitu. Kanggo jaluk kedungo wacan Quran ajan sakalimat, lamun ora dikirimi banjur balik merebes milih, balik nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala mada, sholli wa sallim daiman ala mada, wal ali wal ashabi man keluarin suaranya, wal ali wal ashabi man kebacu temenan ger anak turunku, kowe ora wirang podo mangan tinggalanku, lamun aku iso balik ning alam dunya bakal tak ringkesi dunyaku sing isi ono. Sholli wa sallim daiman ala mada, sholli wa sallim
iman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Nih, betul apa enggak? Orang tua jamaah, ya. Makanya ketika jamaah menakib diajarkan sholawat kepada baginda Nabi, langsung kepada Rasulullah. Mentang-mentang sudah diajarin sama kisah tiri, Rasulullah nolak jamaah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Siapa kamu pulang? Saya adalah umat panjenengan ya Rasul. Kamu sudah bilang sama orang tua kamu mau datang ke sini? Belum ya Rasul. Pulang. Pulang, kata Rasulullah. Balik lagi kamu ke orang tua kamu. Sudah lapor sama orang tuanya, sudah ridho orang tuanya, sudah memaafkan orang tuanya, balik lagi ya Rasulullah. Saya sudah dapat ridho dari orang tua kamu, orang tua saya. Terus kamu kenal saya dari siapa? Kata Rasulullah, dari guru saya. Sudah sowan kamu ke guru kamu? Sudah izin kamu ke guru kamu? Belum ya Rasul. Turun, aku tidak menerima. Paham sudah ini jamaah? Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang beriman, carilah oleh kalian perantara. Perantara kemana? Perantara kepada Rasulullah sebelum kepada Allah. Betul nggak? Begitu. Orang tua lalu guru. Bagaimana kita taat kepada orang tua kalau nggak diajarin oleh guru? Bener nggak? Kita nggak ngerti bagaimana buat taat sama orang tua, nggak ngerti kalau nggak ada guru yang ngajarin kita. Betul apa enggak? Maka guru, orang tua ini jangan didahulukan, jangan dibelakangin. Setelah itu naik lagi kemana? Ke ulama. Setelah ke ulama naik lagi kemana? Ke wali-walinya Allah. Setelah ke wali-walinya Allah naik lagi kemana? Kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Setelah sampai kepada Syekh Abdul Qadir, naik lagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naik lagi baru irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silahkan hambaku masuk. Pelangak, pelongok kita di dalam jamaah. Wali bukan, bener gak? Ulama bukan, kunaon aing aya di dieu. Ieu teh tempat naon, ku sakieu ahengna. Ieu teh tempat naon, ku sakieu hegarna. Segala rupa aya ya Allah, aing teh saha padahal baheula mah tukang ngeletakan bujuranda. Aya di belakang. Bener gak? Heran kamu jamaah manakib, kenapa ya Allah kuning uing aya di surga? Oh iya, nu disebut surga teh padahal ditimbang-timbang ibadah teh sabaraha, betul gak? Ditimbang-timbang sedekah teh sabaraha. Mangkat haji kapaksa eta ge gratis. Betul apa enggak? Ya Allah, geuning uing aya di dieu, aya nu Noel sabelah, tanya ka Hendi. Tanu keur pelangap-pelongok Ustaz Bohori ngaranna. Noel kakek Hendi, ini saya di dia, nyaho aing teu ngarti. Bener gak? Oh, Pak Mangerani mah tambah bingung. Aing keur di dunya baheula tukang masang togel. Bener apa bener? Aing di dunya baheula sok ninggalkeun jumaahan, kunaon aing aya di surga. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Colek putih satiri, kapan uing malam Senin cerita. Tepuk tangan. La ya'riful wali ilal wali kecuali walili. Bener gitu tadi? Bener gak gitu tadi? Gitu ya, jawab bener gak? Pan maneh teh masing tara salat, jelema baragajul, sedekah teh sabaraha, jumaahan ditinggalkeun. Apan maneh teh kumpulna di majelis Syekh Abdul Qadir Jilani. Nyaho teh sia ari Syekh Abdul Qadir teh sultan, pangkatna raja daripada para wali. Sawae nu dieum mahabbah ka Syekh Abdul Qadir Jilani, maka kabeh dosana bakal dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Untung apa untung kira-kira marani? Lamun gitu mereka masang togel terus uing aja.
Gelo atuh eta mah. Ah cek aya ge cenah masang togel ge kajen waktu ngaji. Ngaji waktu masang togel. Masang togel keun uing mah santrina Abdul Qadir ieu bebas. Datarna salat ge uing mah teu puguh khusyuk mah teu. Alhamdulillah. Luar biasa jamaah, luar biasa. Hidup jamaah manakib. Luar biasa jaminan dari Allah. Coba banget model kieu. Masya Allah, bener apa enggak? Banget model kieu asup ka surga. Ya Allah, bidadari 40 Kyai. Bener enggak? Balik. Hayang jeruk datang. Hayang anggur datang. Hayang Ferrari datang. Surga Masya Allah. Betul enggak? Aing ngertinya cerita doang kan. Wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Disediain surga yang luasnya bagaikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kunaon? Memang bener si Ranim teh tukang mauen togel. Bener si Ranim teh baheula sok ninggalkeun jumaahan. Bener memang si Ranim teh baheula sok ngaletakan bujuranda. Tapi manehna naku taat ka kolotna, taat ka guruna, taat ka wali-walina, milu ka Abdul Qadir, milu ka Rasulullah. Cek Allah tong ditingali dosana karena di jero hatena aya cinta, aya mahabbah ka kekasih-kekasihna Allah. Alhamdulillah. Der masang togel mari aya mah. Sambok lagi ditewak. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Paham sudah jamaah ini? Paham enggak? Yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Ina keun urang mah bajingan ge emang geus dituna. Urang rusak hese ngabersihanana kotoranna loba. Loba teuing pikiran rek dibersihan apan hese nu kabayang duit jeung duit wae. Hate teh hayang eling ka Allah teh da kumaha atuh ya, palebat panjikan monyong mah aing ge poho, poek. Poek apa poek? Poek. Jujur apa jujur? Ngaku apa ngaku? Itu sudah. Ngerti enggak, Mas? Tuh, ngerti enggak ngerti lu dengerin wae, Mas. Ya kan? Bener gak gitu? Udah jujur aja. Pengen dikir khusyuk ke Allah memang sulit. Dosa kita terlalu banyak, betul gak? Dibersihan nu belah kenca nu katuhu ngadablek. Dibersihan lu suku nu katuhu suku kenca hayang ngakajablay wae. Dibersihan panon katuhu panon kenca ngalirik wae. Bener apa bener ini? Bener apa bener? Pikiran nu belah kenca dibersihan nu katuhu anggar hayang wae ugal-ugalan. Sulit kita manusia, betul? Maka modalnya ayo tingkatin lagi, tambahkan lagi kecintaanmu kepada ulama wali-walinya Allah. Setuju saya apa yang disampaikan kisah diri tadi. Engke lila-lila bakal ngabawa sifatna. Paham gak jemaah? Paham. Lamun walina Allah dermawan, urang ge bakal ngabawa. Lamun walina Allah daek salat, maka urang ge engke wayahna bakal daek. Kalau walinya Allah dosennya dia ibadah, maka kita pun akan ke bawah. Udah gitu aja dah. Malam Senin jangan berhenti ya. Benar apa enggak? Di rumah jangan lupa manakiban. Di malam Senin jangan lupa manakiban. Kalau walinya Allah kaya, maka orang bakal dibeungharkeun sarua ku Allah. Pan surga nama sarua ngeun meureun aya level-levelna. Pan surga dia ada levelnya. Yura aku presiden jeung Pak Ali hayang sarua. Nya beda pan pusingna ge beda. Betul apa enggak? Biarin kita enggak di Firdaus. Biarkan kita enggak di hotel bintang 12. Yang penting masih di surganya Allah Subhanahu. Biarkan kita enggak tinggal di apartemen mewah. Biarkan kita enggak tinggal di Lipo Cikarang perumahan mewah. Biarkan kita tidak tinggal di Menteng perumahan elit. Betul enggak? Walaupun di kampung seperti ini, tapi bau-bau surganya tetap kita rasakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul nggak jemaah ini? Nah, biarkan si Abdul Qadir mah ini ibaratkan beliau di istana sono sama Rasul. Istana apa namanya? Istana sono presiden. Ya. Di Istana Merdeka.
Syekh Abdul Qadir bersama Rasulullah, para menteri-menteri ada di sono, biarin. Dan dia mah jabatannya tinggian, orang mah RT, alhamdulillah Ustaz Hendi. Aya nu maot ge innalillahi kabagian sama berkatnya. Alhamdulillah. Betul gak? Biarkan, dah presiden gak bisa kerja sendiri, menteri gak bisa kerja sendiri, betul gak? Tetap butuh gubernur, butuh bupati, bupati gak bisa kerja sendiri, butuh camat, camat gak bisa kerja sendiri, butuh lurah, lurah gak bisa kerja sendiri, butuh RT, RT gak bisa kerja sendiri, butuh rakyat. Intinya kita ini kesinambungan, sama-sama memberi manfaat untuk agama dan bangsa. Alhamdulillah. Setuju gak gitu? Tapi memaksakan lulusan S12, ayo S12, lulusan SD, maksakan, tak iya doa nu kurang ajar nu kieu nu Allah tersebut teh ieu. Nya doa tapi ente tahu diri gitu tah, teu menyesuaikan. Sakola lulusan SD maca huruf gitu nyaho, nyahona duit we cepet jeung gocap. Tiba-tiba daftar hayang jadi bupati ya hideung aman teh ieu. Lah bisa wih Pak Kiai cenah jadi bupati, nya bisa mah bisa ngaruksak sia goblok. Mentang-mentang dukungan loba, dulurna loba, duitna loba yang calon bupati atau kira-kira itu bisa maca atau bisa komputer mah. Paham sudah maksudnya ini? Ini doa tong kaleleuwihan. Betul enggak? Nah, disesuaikan dengan kemampuan kita. Setuju? Karena dikasih oleh Allah segitu berarti damai dan tenang jiwa kita merasakannya. Amin Allahumma. Ya kalau saat naik losbak nggak apa-apa, ngelayer we, alhamdulillah masih naik. Yang naik motor alhamdulillah masih naik. Motor disesuaikan kan, kalau motor masih pusing-pusingnya kredit paling 700.000, nggak kuat bayar taruh di pondok dulu 3 hari. Alaihim leasing mau berani kesini mah. Bener enggak? Kalau ada yang nggak setoran nggak mau, udah taruh aja di pondok dulu, simpan dulu di sini. Ntar kamu bilang kalau lagi no motornya di Kiai di Cibatu gitu aja. Apa tadi judulnya gelakot jakum. Rasulun min anfusikum aja dulu dong, pusing-pusing kredit aja motor sono. Gue sampai kira setor, gak usah pikir kalau nggak kesetoran taruh di sini nih. Mual berani, mau kumis segede tai di sini. Percaya nggak? Tuh dari Brebes mobilnya nggak kesetoran, nyaman taruh sini, aman. Aman nggak? Aman. Ada leasing datang sini serem-serem. Udah kasih kopi ge. Serem apa masih minum kopi gua berarti luluh dia udah. Alhamdulillah. Tidak ada yang lebih serem daripada Allah, benar nggak? Tidak ada yang lebih sakti dari Allah, tidak ada yang lebih hebat dari Allah. Tubang kulising sieun teuing siapa? Komo bang emok mah. Amin Allahumma. Ya, udah jemaah, nikmati apa yang Allah berikan kepada kita hari ini adalah yang terbaik. Allah Maha baik, takdirnya tak pernah salah. Ya Allah, alhamdulillah saya masih dikasih kaki, belum dikasih motor. Alhamdulillah, berarti kaki saya masih sehat, bisa digunakan untuk jalan. Besok ditaikin lagi pakai motor dikasih. Alhamdulillah ya Allah, engkau saya kasih motor. Kenapa? Karena ada motor, ngajinya rada jauhan. Betul nggak? Besok lagi dikasih lagi oleh Allah mobil. Alhamdulillah ya Allah. Paling enggak, biasanya saya ngaji berdua sendiri. Sekarang saya sudah punya mobil, bisa ngajak anak, istri, dan keluarga saya. Tepuk tangan dong. Bener nggak gitu? Bener nggak gitu? Alhamdulillah. Ya, maka mudah-mudahan apa yang ayah sampaikan malam hari ini ada manfaat dan menambah-nambah cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk.